Terjadi lagi nih pemblokiran NIK ataupun KTP nasabah gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang digaung-gaungkan, yang juga diancam-ancamkan dan dijadikan sebagai bahan-bahan untuk nakut-nakuti nasabah gagal bayar pinjol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait masalah, ya, kemarin banyak juga yang nanya soal pemblokiran KTP NIK, Dukcapil, dan katanya pemerintah membuat aturan-aturan baru terkait nasabah yang gagal bayar pinjol. Ini sebuah dilema ya teman-teman. Dilemanya kenapa? Karena sebenarnya pemerintah itu justru malah membuat aturan-aturan yang memudahkan teman-teman atau melindungi nasabah-nasabah yang gagal bayar pinjol. Tapi sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dipelintir beritanya yang seakan-akan pemerintah itu bikin undang-undang yang semakin menyengsarakan dan semakin menyusahkan. Salah satunya adalah isu-isu terkait pemblokiran KTP, NIK, bahkan BPJS di Dukcapil dan lain sebagainya. Itu nggak benar. Jadi urusan gagal bayar atau telat bayar pinjol itu urusan yang memang benar-benar atau jelas-jelas murni perdata gitu loh. Tidak ada hubungannya dengan data KTP, tidak ada hubungannya dengan pemblokiran NIK bahkan ya. Cuman memang biasanya ini agak tricky cara penyampaian mereka. Kalian harus cerna baik-baik. Datanya akan diblokir, NIK akan diblokir, diblokir di aplikasi mereka aja. Bukan diblokir di Dukcapilnya, bukan diblokir di bank dan lain sebagainya, enggak. Tapi diblokir di aplikasi mereka yang pertama. Yang kedua di Slik OJK, artinya bukan yang data kalian nggak ada ada. Tapi itu nanti akan diblokirnya karena Slik OJK kalian kredit macet atau mungkin dinilai kurang bagus. Intinya dinilai kredit kredit macetnya ini intinya teman-teman itu dibikin semacam kayak kalian susah banget untuk pinjam gitu loh. Jadi bukan yang KTP kalian, NIK kalian diblokir dan benar-benar kalian nggak diakui warga negara gitu, enggak. Jadi ini cara lama sebenarnya, masih aja dipakai sama si DC-DC ini. Cuman udahlah, itu pasti oknum-oknum yang mereka juga mungkin nggak ngerti lagi dan mungkin juga hopeless atau mungkin juga berusaha untuk menggunakan cara lama, barangkali bisa berhasil. Tapi saya yakin teman-teman udah pada cerdas, saya yakin teman-teman udah pada paham bahwa nggak mungkin lah gagal bayar atau telat bayar pinjol itu KTP atau NIK-nya yang bermasalah banyak macam-macamnya. Ada yang katanya sulit banget dapat pekerjaan. Ada yang katanya kalau interview nanti dicek Slik OJK-nya. Nah itu juga sesuatu yang simpang siur. Nggak semua perusahaan itu ngecek Slik OJK loh. Nggak semua perusahaan itu juga segampang itu mempunyai akses untuk ngecek ke Slik OJK. Kalaupun punya akses juga prosesnya kan butuh waktu gitu loh. Nggak bisa semuanya dicek gitu kan. Nah itulah yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ancaman-ancaman yang nggak realistis, nggak masuk akal dan terasa menyeramkan, nah itu teman-teman wajib untuk diulik lagi, wajib untuk dicek lagi, wajib untuk dipelajari lagi, karena siapa tahu itu hanyalah akal-akalan mereka aja yang tujuannya untuk menyesatkan kalian, tujuannya untuk membuat kalian panik, tujuannya untuk membuat kalian gelisah. Nah itu bisa jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sekalian tetap semangat, jangan sampai teman-teman merasa bahwa ini akan berakhir, ini akhir dari segalanya, jangan. Karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya pasti akan kembali normal, dan yakinlah bahwa utang teman-teman itu pasti akan lunas ya. Cuman satu tips dari saya buat kalian yang sudah merasa mentok dan sudah merasa nggak ngerti harus ngapa-ngapain. Ini adalah saatnya kalian untuk berpasrah, berikhlas, dan serahkan semuanya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dari kalian pasrah, dari kalian ikhlas, kalian akan jauh lebih tenang, jauh lebih plong, karena kalian bisa mulai menerima. Menerima apa? Menerima terkait apapun yang akan terjadi, dan kalian sudah mulai bisa sedikit lebih tenang ya. Jadi fokus berdoa, fokus berusaha, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah teman-teman juga pasti akan mempunyai mudah-mudahan rezeki yang melimpah untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hutang pinjaman online seperti ini. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang muslim mungkin juga perlu cobain deh sholat tahajud dulu. Rutinkan sholat tahajudnya, perbanyak sholat duhanya. Barangkali dari sana teman-teman nanti dapat dimudahkan rezekinya. Barangkali dari sana nanti teman-teman diberikan rezeki yang tak terduga dari mana yang sebelumnya kalian gak kepikirkan. Barangkali kalian bisa mempunyai pekerjaan baru, yang mana pekerjaan baru ini bisa membuat kalian mempunyai banyak rezeki, mengangkat derajat kalian, dan bisa melunasi semua hutang-hutang kalian ya.
Barangkali semua kebaikan-kebaikan ini bisa muncul akibat ibadah teman-teman. Barangkali semua keuntungan-keuntungan, kelebihan, sesuatu keajaiban-keajaiban juga bisa jadi terjadi karena mulainya teman-teman lebih menekuni ibadah lebih baik lagi, lebih berserah diri kepada Tuhan, lebih banyak berdoa. Siapa tahu itu adalah jalan keluarnya. Jadi jangan malas untuk berdoa, jangan ragu untuk berdoa. Tidak ada kesalahan-kesalahan galbe dan lain sebagainya adalah kesalahan masa lalu. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh memikirkan hal yang tidak-tidak. Karena belum tentu yang kita khawatirkan itu bakalan beneran terjadi. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.